Oke, ketemu lagi dengan kita. Sekarang ini tahun baru kita bahas yang kan aja, ya, yang masih yang bahasa aja ya, analisa market makernya ya. Biasanya itu kalau sudah jelang-jelang akhir ya, mulai di Q4 biasanya itu sudah mulai melihat pergerakannya si asing atau ya kebanyakan si asing sih terutama institusi. Itu tuh dia sudah net buy, net sell berapa, sudah mulai berhenti atau belum gitu ya. Dari data yang disediakan kasih itu ada di sini. Sini. Nah, ini pemilikan ini kan ya. Nah, ini yang bulan Desember belum ada dia. Oke. Nah, ini biasanya saya ngeliatnya masih di file saya. Ini coba saya pindahin ke sini ya. Yang file yang analisa MM-nya. Ini yang ada di sheet yang holdernya. Jadi seperti ini nih. Mungkin nanti tinggal saya rapikan sedikit lah ya. Tapi mestinya kalau ini mestinya dia sudah bisa dipakai harusnya ya. Oh belum. Oke. Kalau belum, nanti dia harus di save ke sistem datanya. Hmm, save data. Oke. Nah, nanti saya upload ini file ini ke sana ya. Ke mana? G drive-nya. Jadi ceritanya begini, ketika sudah mulai di Q4, bulan 10 ya, 10, 11, 12, apalagi kalau udah Januari seperti itu, biasanya kita itu sudah, ya enggak, bukannya kita, saya biasanya. Saya itu sudah mulai nyari tahu ini secara netnya dari si asing biasanya, itu dia sudah net buy net sell-nya berapa dalam waktu 1 tahun itu ya. Nah, yang paling gampang itu dari data kasih ini tadi. Jadi di sini sudah ada kasih sudah menyediakan investor type-nya, ada macam-macam di sana ya. Misalnya pengelompokannya di sini biasanya ada individual dan corporate juga. Yang saya perhatikan biasanya yang asing ya, yang F kalau untuk data kasih ini. Setidaknya kita tahu asing sudah mulai ikutan masuk atau belum di satu saham yang biasanya kan kan secara umum itu kan saham-saham itu kalau mau dia relatif terjaga itu kan biasanya dia eh, dipakai untuk mencari pendanaan itu butuh butuh masuk ke bisa bisa menarik buat buat asing gitu ya, dananya asing karena dananya domestik itu dikit. Oke. Okay? Nah, jadi biasanya kita akan lihat si asingnya. Contohnya begini contohnya. Ya kadang-kala itu kan dipakai nanti ada yang karena orang asing yang lihat dari indeksnya MSCI atau FTSE atau apa gitu ya, saya nggak tahu dah pokoknya yang gitu-gitu. Karena poinnya itu kan saya kan hanya ngikutin uangnya aja. Kalau uangnya asing itu tentunya mereka punya banyak ya dikelola dengan baik ya, mereka mau masuk sini alhamdulillah. Nah itu kita bisa bisa cari tahu ya. Nah, jadi ini biasanya hanya ada di tadinya hanya ada di file kerja saya. Ini mulai saya pindahkan di sini deh. Kayaknya sudah bisa dipakai lah. Lumayan untuk membantu kalau kondisi sekarang ya. Nah, di sini biasa ini saya pilih si foreign, sebenarnya foreign ini untuk finansial. Jadi untuk kelompok institusi finansial gitu ya. Kalau ini kan korporasi, ini kan individual gitu ya. Nah, di finansial ini macam-macam isinya, ada banyak gitu ya, gitu kan. Nah, ini secara netnya lembar dari 1 tahun terakhir ya. Jadi kalau ini data Desember tadi belum ada nih, baru sampai November kemarin ya. Itu ini kalau semuanya saya pilih ya. Untuk saham-saham yang dia masuk di uh, 100 T ke atas market cap-nya, terus ini yang transaksinya ini netnya lembar ini dia yang besar-besar aja, yang value-nya besar. Ini bisa bisa diganti-ganti nanti ya. Value-nya dia juga yang besar-besar aja, perubahannya kan bisa minus bisa positif ya, tapi ini yang besar-besar. Besar itu kalau lembar itu biasanya 1 juta lot ya.
1 juta lot gitu. Nah, kalau atau 100 ribu lot ya saya pasangnya, saya lupa, kalau enggak 1 juta, 100 ribu lot mungkin ya, 100 ribu lot itu berarti 1 juta lembar ya, 1 juta lembar. Nah, kalau yang value-nya itu ya sekitar itulah 1 juta, 1 T gitu kan ya, atau berapa ya sekitar itulah. Tapi yang jelas tuh ya nyampe satu T kayaknya. Ini hanya untuk kita lihat nanti harganya atau naik atau turun. Ini market makernya supaya supaya kita tahu market makernya terakhir itu di mana itu ya. Kita akan lihat apa pergerakannya sejalan atau enggak. Nah, gitu ceritanya ya. Jadi misalnya pada kasus ini nih di yang yang besar di sini kelihatan bahwa ini di short ya. Nah, cara shortnya itu di sini, terus ada more short option gitu ya. Ini saya pilih scanning net change lembarnya itu, oke. Jadi dia sudah di short ini. Nah, jadi variannya hanya ada 4. Variannya itu ada 4. Nanti terus kita akan analisanya berdasarkan changesnya si price ya. Jadi ini tahun 2025 bulan terakhir si data itu ada November ini berarti tadi, terhadap si Desember tahun lalu gitu ya. Nah, ya tahun berjalan lah. Intinya tuh year to date-nya. Oke. Nah, jadi ini variannya akan ada 4. Si change lembarnya itu jadi lembarnya akumulasi, dia bertambah jumlah lembarnya, ya kan, terus keuntungannya juga nambah nih, nilai portofolio mereka juga naik gitu ya, atau sebaliknya dan seterusnya, dan semua varian pokoknya ada 4 pokoknya, yang di sini positif, sini positif, sini positif, sini negatif, sini negatif, sini positif, sini negatif, sini negatif gitu ya, gitu ya. Nah, pada contoh nih, pada contoh ini nih PRMS itu paling gede ini diakumulasinya sampai di November selama tahun 2025 gitu ya. Keuntungannya juga ya, nilai portfolio mereka juga mengalami kenaikan ini ya, dari semua FN ini net, ini udah net nih gitu ya, besar-besar ini. Nah, itu mungkin ini bisa disebabkan karena harganya naik 181% jadi 975 kan, menjadi 970, naik dari yang Desember 2024 sebanyak 181,79% menjadi 975 rupiah per lembar gitu ya ceritanya. Gitu ya ceritanya. Oke, jadi statusnya ini si asing yang ada di institusi ini semua ini dia sedang melakukan akumulasi segitu banyaknya. Berapa lembar itu berarti ya, berapa. Ini kalau ini juta, ini ratus juta ya, miliar ya. Itulah ya, ceritanya dan seterusnya. Itu kalau agak ke bawah nanti kita akan lihat ada yang seharusnya jualan, misalnya ini BCA itu mereka jual ini mereka minus gitu ya, karena dia turun segitu banyak kan, minus kan, jadi dia jualan nih, dia jualan asingnya, mana market maker yang juga asing kan, yang ini yang BRMS kan masih campuran gitu ya. Jadi setidaknya di tahun 2026 nanti di awal-awal masih belum berani untuk masuk di sini ya, di yang ini nih. Kalau saya tuh saya masih agak jauhi lah dia, biarin aja, ini masih ada jualan gitu. Tapi apakah ini semuanya secara netnya yang minus ini terus semuanya ini minus gitu ya. Sekarang contoh financial institution itu biasanya investment bank. Di investment bank itu kan posisinya agak berbeda kan nih, atau yang tadi saya tampilkan semua saja. Ini kita buka saja. Nah, ini kita buka ya. Jadi kalau BCA itu ini kan minus gitu ya. Nah, ini minus semua. Ya, kalau yang ini kan pensiunnya pada begini mandiri, mungkin udah mulai ada beberapa ini asing ya. Ini juga nih pensiun dan mutual fund itu reksadana, ETF dan segala macamnya atau kalau nggak salah ya. Itu juga udah mulai masuk gitu ya, walaupun belum banyak. Ini BNI masih belum oke gitu kan.
Nah, sedangkan yang di sini nih PRMS ini plus minus. Oke. Nah, Telkom Telkom itu yang F total murni ini juga plus minus. Nah, yang minus itu yang ajar sini ada yang jualan ini mungkin saya nggak tahu nih atasnya apa nih ya, detailnya mungkin nanti. Ya kalau ada yang tahu monggo saya dikasih tolong ya, dikasih tahu saya. Pokoknya ini atas loh selain yang itu sepupuh seopo. Pokoknya duitnya, pokoknya lembarnya mereka duitnya mereka pakai untuk beli sebanyak 2,2 berapa ya lembar ini gitu ya di harga sekian. Ya, dan ini masih jalan naik terus. Oke, gitu ya ceritanya. Asra Asra ini, nah ini kalau saya tutup lagi di sini yang menarik berikutnya aman. Aman itu ini minus loh, ya kan, harganya minus tapi dia masih plus, berarti kan dia nambah terus dan masih portfolionya masih plus mereka, ya kan. Nah ini siapa aja nih yang di aman nih. Aman itu ini baru masuknya di mutual fund, berarti ini reksadana ETF dan segala macamnya ya, ini masuknya terus minta nggak tahu siapa ya, itu aja lumayan lah ya. Oke, nah, jadi menarik sekali yang aman. Jadi saya sudah dapat PRMS Telkom aman gitu ya, yang murah saya nggak terlalu kenal ini ya, segala mahal juga apa kenaikannya terlalu tinggi ini aman. Oke, jadi ya itu ini mulai ada yang masuk. Tepia ini minus tapi juga masuk ya, sih lumayan ya. Setelah BRPT oke. Nah, kalau kita mau fokus misalnya saya hanya mau lihat asing yang di reksadana aja, reksadana ETF dan segala macamnya, berarti hanya mutual fund aja. Jadi dia akan lihatin tuh, oh ya ini kelihatannya sama Astra gitu ya. Oh yang dijauhi BCA dan BMRI gitu ya. Tren ini reksadananya mulai ada balancing mungkin karena ada indeks dan segala macamnya. Ya awalnya mereka jualan dulu supaya turun nanti mereka beli lagi saya nggak tahu. BRPT yang kayaknya masuk ya kemarin ya, tapi kan setidaknya karena kenaikan dia dapat positif gitu ya ceritanya. Kalau ini minus pantas tapi mereka beli, jadi ini ngumpulin di BPR ini dan mulai masuk ke BPR ini 252 juta lembar ya. Oke, nah misalnya sekarang itu kan yang umum-umum. Ini yang di second layernya gitu ya. Kalau mutual fund, ini investment itu biasanya sama securities gitu. Saya bisa pilih-pilih atau mau ini dipilih semua terus nanti dibuka dilihat juga bisa gitu ya. Ceritanya ya, ini pensiun fund ini biasanya kecil-kecil nggak terlalu besar. Yang besar itu biasanya mutual fund, finansial ini sama securities ini yang biasanya gede-gede. Oke, kita ceritanya ya. Nah, sekarang itu kalau misalnya sudah kita misalnya fokus di mutual fund aja deh, di mutual fund. Nah ini ya, saya bisa mulai di yang kecil misalnya. Kalau yang di kecil ini kan ada BBNO ini sudah plus plus gitu kan, terlalu kecil kali ya. Yang 10T aja deh, 10T, 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 10T itu di sini ada WIFI itu naiknya sudah tinggi banget ini, dan changesnya saya sampai sekian, ya kan. Uh, Nambahnya hanya dikit ya, oke. Jadi ya biasalah, lebih mungkin menarik mungkin enggak, saya masih belum melihat beneran ya. Kalau VKTR yang jelas tuh yang kemarin udah naik banyak sampai segini ini banyak yang jual nih si mutual fundnya. Tapi kalau misalnya secara netnya total itu ya masih jual juga ini. Eh, Kalau saya nyari yang kecil-kecil ada satu kecil ini kali ya. Yang second layer gede ini. Bumi, ya misalnya bumi, setengahnya bumi itu secara total netnya itu jual, ini pasti ini potensinya dia plus karena dia naiknya sampai segitunya ya, jual ini. Tapi siapa yang jual paling banyak itu yang harus kita cari tahu. Ini bumi siapa reksadana ETF dan segala macamnya mutual fund ini masuk nih, financial institutionnya yang jual financial investment bank sama sekuritisnya masuk pensiun kan kali.
oh ini sama si others, nah saya nggak tahu lagi tuh others itu siapa. Itulah ya ceritanya. Jadi ini alat ini bisa dipakai untuk bantu kira-kira nanti biasanya bagusnya di akhir-akhir tahun di Q4 gitu. Kalau di Q2 mungkin dia masih harus separuh jalan untuk ngumpulin atau separuh jalan jualan saya malah masih kurang asik ya. Tapi kalau udah Q3, Q4 itu mereka sudah relatif jelas itu arahnya. Bagaimana ya mereka masih dalam ngumpulin gitu ya ceritanya. Jadi ini hanya alat bantu saja bisa saya pakai untuk konfirmasi ke sini. Jadi misalnya ini Astra masih naik terus ceritanya, ini mulai dari Juli sampai Desember ini masih naik terus. Saya bisanya di akhir tahun itu saya akan lihat si siapa tadi namanya, si Astra gitu, bisa saya filter. Nah, Astra gitu. Nah, ini kan jadinya oh, oke mereka memang masih akumulasi banyak di semua ini yang ada hanya mutual fund, finansial, pensiun gitu ya. Mutual fundnya dia buy yang paling banyak, jadi artinya harus ada ETF dan segala macamnya. Ini mungkin ada balancing atau apa saya nggak tahu hidupnya. Pokoknya ada uang masuk ke sana. Itulah ceritanya ya. Ini kan yang masuk kan uangnya 964.268 dikalikan ya anggap aja semuanya di harga ini kan banyak banget itu ya kan, harganya banyak banget dan mereka masih dapat gain 18 berapa ini 18 juta gitu kan ceritanya lah gitulah mungkin ini kan masih 162 pensiun fund jualan ya, pensiun fund ini sama ini kayaknya ditambahin itu secara totalnya ya tadi masih masuk 500 oke. Ya lumayan lah nah, itu masih ada yang sebanyak gitu ya contohnya gitu ya. Atau kalau saya melihat lagi jadi tadi kan yang pertama kan saya bisa mengganti itu, saya bisa nyari tahu mana nih yang kira-kira menarik ya. Kalau menarik APD yang ini yang penambahannya besar-besar nggak ada yang menarik, mungkin kalau yang kecil mungkin ada gitu ya gitu kan, itu kan bisa dipakai ya. Misalnya yang medium itu oh ini tak seru dan pada berisiko nah PNPR misalnya gitu kalau mau gitu ya. Ya ada risikonya loh ya ini. Jadi harus cari tahu sendiri karena market cap-nya kecil juga. Kalau market cap-nya yang besar ya ini misalnya PKS ini ada yang khusus gitu tapi kan dia DF oke bukan yang di top ya. Nah ini masih kita nggak tahu posisinya jadi dia harus dianalisa lagi. Tapi yang jelas biasanya Kak, saya pakai untuk nilai yang 100 T ke atas sama 45 T ke atas itu biasanya saya bisa punya gambaran bahwa ini kayaknya asing masih masih cukup banyak dan di sana. Nah, misalnya ini MDM MDK udah mulai dibuangin, MPMA juga. Nah, setelah setahun nih ada ini pasti akan ganti kesedihan biasanya ada ini. Nah, karena kemarin ada apa spin off ya, spin off apa gitu. Jadi ya sama ada ya. Kita lihat aja jadi ya sama. Jadi jadi ini hanya alat bantu dia. Nah, ini kan data kan, jadi dari situ kan kita bisa tahu macam-macam. Nah, kalau ada kayak gini, kayaknya kemungkinan memang ini ada yang dijual dia mulai masuk ke situ. Nah, masalahnya yang masuk siapa? Mutual fund, bisa jadi mutual fund, ini juga sama, sudah sudah mungkin enggak, foundation enggak juga. Mutual fund hanya cuma securitiesnya hanya cuma terusnya, oke, ya terus nanti mutual fund sama si financial institution. Dan financial institution lain yang kelihatan banget kalau di dunia ini ya dia ngalihin lah ceritanya. Oke, itulah ya ceritanya. Butuh itu walaupun saya juga heran gitu. Kok bisa butuh. Nah, karena begini ya saya saya rencananya juga nanti kalau menarik masuk kalau mau mereka masuk. Nah, ini kan minus bisa jadi karena harganya turun aja. Gitu ya. Itu oke lah. Nanti kalau bisa ikutan lah. Yang jelas di sini ada PRMS, oke, PRMS.
dan MTek di SSA kalinya. Aman tadi menarik nih aman nih kalau mau di sini aman posisinya lagi apa? Oh dia masih di bawah. Ini mulai akan naik. Oke. Gitu loh. Jadi nanti tahun 2026 nih mulai tahun 2026 dan kita nggak akan ngapain gitu ya. Nih Dewa kan juga gitu tuh Dewa yang naik-naik kemarin gitu ya. Terus siapa lagi ya? Mas Astra, oke, TPIA masih banyak kan yang oke kan? Apa? Atau saya lupa ya. DSSA yang harganya segunung itu. DSSA itu dia plus ini masuk. Ini banyaknya masuk. Bahkan dia naik cukup banyak nih kayaknya. Nah, nah kayaknya banyak dia naik. Pemilikannya dia nambah banyak. DSSA. Oke, artinya 109 gitu ya. Tidak liquid lagi. Mau tetap berisiko, tapi iya, tapi ini masuk ini kayaknya konsisten masuk terus ini. Kalau dibuka gitu yang jualan cuma yang terus mungkin banyak nih masuknya. Bahkan di sini kita bisa menambahkan satu film misalnya. Ya itu sekarang jumlah lembarnya berapa gitu kan bisa kan di sini. Jadi memang jadi saya bisa tahu jumlah lembarnya itu ini utama format Nah, jadi kita bisa menambahkan sendiri ya. Sekarang itu berarti sudah punya total sekian miliar lembar gitu ya ceritanya di sini. Kan meskipun DSSA banyak-banyak kalau dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya ada previsnya di sini. Keluarkan saja lagi. Ini ada previsnya di sini. Nah, kita minuskan saja netnya saja. Ini previsnya. Ini yang tahun sebelumnya. Ini tahun 2024 ini. Karena ini tahun 2025 ini per Desembernya segini. Ya kan? Namanya posisinya terus segini. Jadi kan nambahnya ya hampir berapa nih? Hampir 50% deh. Ya kan dia hampir nambah separuhnya sendiri. Gitu kan? Lumayan lah bisa. Kalau punya duit bisa ikutan, cuman tidak liquid. Masalahnya kan cuma masalah besar itu misalnya tidak liquid itu masalah besar. Jadi uji nyali. Karena kalau lihat itu sih kayak ya, gitu contohnya ya. Ini tadi hanya contoh itu semoga ada manfaatnya ya, dengan penambahan fitur yang ini ya tambahan informasi data baru ini gitu bisa pikirkan gitu ya. Terutama sekarang ini di awal Januari ini kayak ini pergerakan harga emas dan peraknya kayak emas sih sudah mulai ada data turun-turun tapi perak ini sekarang yang naik kayak perak itu dipakai di mana-mana soalnya hampir semua yang terkait dengan listrik kayaknya bisa perak cukup banyak pesawat jadi biasanya perak kemarin kasusnya yang Venezuela itu kayaknya salahnya sampai ke perak juga. Kalau perak sama emas itu apa ya namanya harga perak gitu ya. Nah, kita enggak kuliah yang nah yang dilihat saja. Oke ini ada kenaikan segitu mulai dari kapan bagaimana 26 Desember dia akan mulai kan di sini dia udah mulai naik naiknya cukup banyak. Oke nah, khawatirnya nanti kalau emas sama perak harus nyari tahu dia akan ngumpul kemana nah kira-kira mestinya akan jadi ceritanya gini kalau banyak banyak uang yang berpindah ke emas dan perak itu biasanya sesuatu ada masalah tapi kan kadang-kadang kan nggak bisa dapat barang emas dan perak
Nah, terus-terusan kan, maka ada potensi dia akan dilarikan ke saham gitu ya ceritanya. Ke saham. Nah, kalau ke saham pastinya kalau itu nggak akan lari ke Amerika lagi. Mau Amerika mau naikin bunganya aja tetap kayaknya nggak akan masuk sana kalau emang emas dan peraknya nggak masuk Amerika loh ya, emas dan perak fisiknya itu nggak nggak masuk ke Amerika. Dengan adanya kenaikan harga emas dan perak itu tadi, ternyata barangnya itu misalnya anggap aja ngumpulnya di Rusia sama Cina misalnya, maka ada potensinya nanti eh, uangnya lari dari Amerika itu masuk ke emas perak kalau nggak dapet ya besar gitu kayaknya sih. Pokoknya ikutin aja duitnya yang gede-gede itu. Nah ini kalau dilihat dari sini 2025 ada yang masuk. Jadi ya kira-kira gitu aja deh. Bang Ana yang gambleh. Ya, oke. Itu ya ceritanya ya. Muka-muka manfaat ya ini ya. See you.